السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pada kesempatan ini, Tazkiyah Institute akan mengemukakan pembahasan tentang ijazah palsu dalam perspektif negara berketuhanan yang Maha Esa. Ada baiknya kita memperhatikan kembali 5 sila yang ada dalam Pancasila, yang merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar yang harus tetap dipegang erat siapapun pemegang kepemimpinan negara. Juga bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk menjaganya dan mengingatkan siapapun warga negara yang melakukan tindakan maupun pemikiran yang tidak sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama Pancasila. Sila ini mengingatkan kepada kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk selalu berketuhanan, menyadari apapun yang dilakukan harus merasa bertuhan, mentaati Tuhan, beragama, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka secara khusus video ini dibuat untuk mengemukakan penilaian terhadap perbuatan pelaku ijazah palsu berdasar ajaran agama Islam. Pembahasan ijazah palsu akan dikemukakan dalam 4 video. Video pertama membahas kedudukan pelaku ijazah palsu dalam pandangan agama Islam. Video kedua membahas akibat, hukum dan ancaman pelaku orang yang terlibat ijazah palsu berdasar ajaran agama Islam. Video ketiga mengemukakan solusi bagi pelaku, orang yang terlibat, serta pemegang pemerintahan, berdasar ajaran agama Islam. Video keempat berupa muhasabah dan inabah. Pada pembahasan pertama ini penting untuk kita pahami bersama. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Sedangkan palsu adalah tidak tulen, tidak sah, lancung, tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya. Berdasar pengertian secara bahasa tersebut dapat ditarik pengertian bahwa yang termasuk dalam kategori ijazah palsu adalah sebagai berikut. 1. Tidak tamat belajar, tetapi memperoleh ijazah asli. 2. Tidak pernah belajar, tetapi memperoleh ijazah asli. 3. Menggunakan ijazah asli orang lain, diganti dengan identitasnya sendiri. 4. Memperoleh ijazah tiruan tidak asli. 5. Tidak memiliki ijazah, tetapi mengaku lulusan atau menggunakan gelar dari sebuah lembaga pendidikan formal. Untuk mengetahui karakter pelaku ijazah palsu, perlu diawali dengan mengetahui karakter potensi dasar manusia berdasar ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penyempurnaan penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Al-Quran Surat Asy-Syams Surat ke-91 ayat 7-10. Berdasar ayat di atas kita ketahui bahwa manusia memiliki 2 potensi dasar, utama, yang berlawanan, yaitu potensi fujur, tidak baik, tidak taat, berlawanan dengan potensi takwa, baik, patuh, taat. Sekarang mari kita perhatikan ayat Al-Quran yang menggambarkan perbedaan antara fujur dan takwa berikut.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Artinya, patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah, pula, kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Al-Quran Surat Syad Surat ke-38 ayat 28. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa potensi fujur versus takwa dipersamakan dengan karakter orang-orang yang berbuat kebaikan. As-Syalihat versus orang-orang yang berbuat kerusakan, Al-Mufsidin. Sekarang kita perhatikan proses membaik versus proses memburuknya karakter manusia yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut. Inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila an-nari wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban. Rawahu al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 5629. Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadits riwayat Bukhari, Sahih Bukhari hadis nomor 5629. Proses membaiknya karakter manusia diawali dari kejujuran. Kemudian kejujuran mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkannya ke surga. Sedang proses memburuknya manusia diawali dengan kedustaan kemudian kedustaan mengarahkan kepada kejahatan. Dan akhirnya kejahatan mengantarkannya ke neraka. Berikutnya mari kita perhatikan gambaran rivalitas antara dusta dan jujur yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut. لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. Artinya, tidak akan berkumpul antara iman dan kufur dalam hati seseorang, tidak akan berkumpul kejujuran dan kebohongan bersama-sama, dan tidak akan berkumpul khianat dan amanat. Hadits riwayat Ahmad, Musnad Ahmad hadis nomor 8238. Di dalam hadits ini ditegaskan bahwa antara iman dan kafir, jujur dan bohong, juga amanah dan khianat adalah bentuk rivalitas yang ada di dalam hati, karakter, yang tidak dapat bersatu. Berikutnya mari kita perhatikan dua buah hadits riwayat Imam Bukhari yang memberi gambaran secara jelas 4 karakter orang munafik. 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواه البخاري، صحيح البخاري، 33. 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang. Hadits riwayat Bukhari, Sahih Bukhari hadis nomor 33. 4 خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. رواه البخاري، صحيح البخاري نمرة 2942. 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen yaitu orang yang jika berbicara dusta. Jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia khianat dan jika berseteru dia curang dan barang siapa yang ada padanya salah satu sifat itu, dia punya sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Hadits riwayat Bukhari, Sahih Bukhari hadis nomor 2942. 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen yaitu orang yang jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia khianat dan jika berseteru dia curang dan barang siapa yang ada padanya salah satu sifat itu, dia punya sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Sekarang mari kita perhatikan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 perbuatan yang dimasukkan dalam kebohongan yang terbesar.
إن أعظم الفرية 3 أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم ير، وأن يفتري على والديه يدعى إلى غير أبيه، وأن يقول قد سمعت ولم يسمع. رواه أحمد، مسند أحمد، 15441. Sebesar-besarnya kebohongan ada 3, kebohongan seseorang terhadap kedua matanya. Ia berkata, saya melihat, padahal tidak melihat. Kebohongan seseorang dengan menasabkan diri kepada selain kedua orang tuanya. Lalu ia dipanggil dengan nasab selain nama bapaknya. Dan seseorang berkata bahwa ia mendengar padahal tidak mendengar. Hadits riwayat Ahmad, Musnad Ahmad hadits nomor 15441. Kebohongan terbesar yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Kebohongan seseorang terhadap kedua matanya. Ia berkata, saya melihat, padahal tidak melihat. 2. Kebohongan seseorang dengan menasabkan diri kepada selain kedua orang tuanya, lalu ia dipanggil dengan nasab selain nama bapaknya. 3. Seseorang berkata bahwa ia mendengar padahal tidak mendengar. Sekarang mari kita perhatikan 2 ayat Al-Quran menggambarkan karakter sesungguhnya dari orang munafik. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Al-Quran Surat Al-Hasyr Surat ke-59 ayat 11. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Al-Quran Surat Al-Munafikun Surat ke-63 ayat 1. 2 ayat Al-Quran tersebut menegaskan bahwa karakter orang munafik yang sebenar-benarnya adalah pembohong, pendusta. Berikutnya mari kita perhatikan ayat Al-Quran yang memberi gambaran peningkatan keburukan orang-orang munafik. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 67. Keburukan karakter orang munafik diawali dari sebuah kebohongan yang berulang-ulang kemudian meningkat menjadi munafik. Selanjutnya kemunafikan yang sudah merasuk ke dalam jiwa dapat meningkat lagi menjadi karakter fasik. Sekarang mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut yang memberikan gambaran tentang perilaku orang yang fasik. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Artinya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu, pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 26 dan 27. Di dalam ayat Al-Quran ini disebutkan karakter orang fasik ada 3. Pertama orang yang melanggar perjanjian Allah, kedua memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Karakter pertama melanggar perjanjian Allah,
Mengandung pengertian bahwa setiap jiwa manusia telah dimintai perjanjian untuk menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semakna dengan sila pertama Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, taat dan patuh pada perintah dan larangan agama. Orang fasik melanggar perjanjian tersebut. Karakter kedua memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Dapat difahami bahwa orang fasik memutuskan hubungan kasih sayang, tanggung jawab, amanah, kemanusiaan, keadilan. Sedangkan karakter ketiga membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dilakukan orang fasik bukan hanya kerusakan alam, tetapi juga kerusakan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, pemerintahan, bahkan agama. Sekarang kita perhatikan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kebanyakan manusia adalah fasik, disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Maidah Surat ke-5 ayat 49. Dari ayat Al-Quran ini kita ketahui bahwa ternyata kebanyakan manusia adalah orang fasik, sehingga orang beriman tidak perlu heran jika ternyata dalam kehidupan dunia ini terdapat banyak orang yang melakukan atau membiarkan kebohongan, kemunafikan dan kefasikan, bahkan mendukung, membela dan melindunginya. Selama perbuatan kefasikan tersebut dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya dan menyenangkan hawa nafsunya. Dan berikutnya mari kita perhatikan ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa orang fasik itu tidak beriman. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Artinya, demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Al-Quran Surat Yunus Surat ke-10 ayat 33. Ayat ini menegaskan bahwa hakikatnya orang fasik itu orang yang tidak beriman. Kenapa demikian? Karena orang fasik ketika melakukan kebohongan, kedustaan, kepalsuan dan kemunafikan merasa tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Allah juga dianggap tidak mengetahuinya. Inilah karakter yang melanggar prinsip dasar negara Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa. Sekarang mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut, yang menggambarkan kondisi hati orang fasik ketika melakukan kebohongan, kedustaan, kepalsuan dan kemunafikan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat ke-2 ayat 9. Dengan kebohongan, kedustaan, kepalsuan dan kemunafikan mereka merasa dapat menipu Allah dan orang beriman. Padahal merekalah sejatinya orang yang tertipu dalam menjalani kehidupan di dunia. Pada akhir pembahasan pertama ini, mari kita perhatikan ayat yang menggambarkan tipu daya Allah. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surat Ali Imran Surat ke-3 ayat 54. Ayat ini memberikan gambaran hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya. Ketika orang fasik merasa dapat melakukan tipu daya dengan kebohongan, kedustaan, kepalsuan, tetapi karena Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya, bahkan kehidupan dunia ini hakikatnya adalah tipu daya Allah, sehingga merekalah yang sebenarnya tertipu dengan kehidupan dunia. Apapun usaha yang mereka lakukan, jika bernilai fujur maka tidak akan dapat mendatangkan keuntungan tetapi justru mendatangkan kerugian. Dan hanya orang yang melakukan kebaikan karena bertakwa kepada Allah lah yang beruntung. Berdasar ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pelaku ijazah palsu berdasar perspektif ajaran Islam merupakan perilaku dusta atau bohong, adapun perilaku dusta atau bohong merupakan karakter orang yang munafik, sedangkan orang munafik termasuk orang fasik yang suka berbuat kerusakan di muka bumi.
Kemudian oleh Allah orang fasik ini dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Sekarang bila dilihat di dalam cermin kalbu, yang terdiri dari 11 tingkatan takwa atau kebaikan dan 10 tingkatan fujur atau keburukan, perilaku orang fasik berada pada kelompok fujur di tingkatan negatif 7 bahkan dapat bertambah keburukannya hingga tingkat negatif 9 kafir atau tidak beriman. Karakter buruk hingga tingkat fasik tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan diawali dari perilaku negatif 1 nafsiyah, ego, mementingkan diri sendiri. Tetapi karena merasa tidak puas dengan kenyataan yang ada pada diri sehingga timbul perasaan negatif 2, gadap atau marah terhadap diri sendiri dan keadaan, kemudian didorong keinginan negatif 3, syahwat yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maka mulai di tingkat inilah perbuatan dusta, bohong dan pemalsuan dimulai. Dibayang-bayangi perasaan negatif 4 khauf, rasa takut dengan masa depan yang tidak dapat diraih dan diiringi perasaan negatif 5 huzn, rasa sedih dengan latar belakang yang telah dilaluinya, serta dihantui perasaan negatif 6 tayyasu atau keputusasaan atas usaha-usaha yang telah dijalaninya, maka muncullah keinginan hingga nilai negatif 7, fasik. Berani melanggar aturan umum untuk membuat dan menggunakan ijazah palsu. Di samping perbuatan fasik dapat meningkat keburukannya hingga tingkat negatif 9 kafir atau tidak beriman. Di sisi lain perbuatan fasik dapat menghalangi tumbuhnya kebaikan. Mulai dari positif 4, dapat merusak imannya, lalu positif 5 ihsan, untuk dapat melihat nilai kebenaran dan kebaikan, juga positif 6 mahabbah, dicintai dan dimaafkan Allah. Kemudian positif 8 Allah tidak ridha dengan orang fasik, hingga positif 9 hidayah, Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Selengkapnya akibat dari perilaku fasik ijazah palsu ini insya Allah akan dikemukakan dalam video kedua ijazah palsu dalam perspektif negara berketuhanan yang Maha Esa. Allahumma, inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal qaswati wal ghaflati wal ailah, wal dhillati wal maskana, wa a'udhu bika minal fusuqi wal shiqaqi wal nifaq, wal sum'ati wal riya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan dan aku berlindung kepadamu dari kekerasan, kelalaian, ketergantungan, kehinaan, kemiskinan dan aku berlindung kepadamu dari kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sam'ah dan riya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.